Jepang, maka tadi setelah kita melihat respon, kebijakan, terus bagaimana aksi rakyat Indonesia? Apakah rakyat Indonesia diam saja selama diduduki Jepang, atau sama dengan Belanda angkat senjata? Kalau angkat senjata, apakah beda triknya atau sama? Ya, kurang lebih seperti itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Siap? Siap. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita nyanyikan lagu Paras SMA Hajar Mustafa. Kami datang dengan lapang, bernyanyi senang gembira. Kita semua. Ini posisi duduk sudah berdasarkan kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian? Sudah. Sudah lengkap sesuai dengan tipe gaya belajar kalian? Sudah. Terakhir, kelompok 4 Pak Jo? Sudah. Apa kabar kelompok sinestesi? Baik. Tentang respon bangsa Indonesia terhadap tirani Jepang. Nah, sebelum menginjak kepada materi yang akan kita pelajari, Ibu tampilkan dulu video pembelajaran ya. Besar harapan, silakan kalian simak mengenai video pembelajaran kita kali ini, karena Ibu rasa video ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari ya. Mudah-mudahan setelah kalian menyaksikan video ini ada pertanyaan atau misalkan sesuatu yang lebih ingin kalian ketahui mengenai materi yang akan kita pelajari. Ya. Ini adalah penyerangan yang dilakukan oleh Jepang terhadap tentara Amerika di Vietnam. Ya. Ini titik tolak awal masuknya Jepang ada di Indonesia. Lihat kan tulisan-tulisan Jepangnya. Nah, setelah meskipun awalnya Indonesia itu responsif terhadap pendudukan Jepang, tapi ternyata banyak sekali kebijakan-kebijakan Jepang yang banyak menyengsarakan rakyat Indonesia. Akhirnya rakyat Indonesia bagaimana? Angkat senjata, tidak mau diterima, diperlakukan semena-mena oleh pemerintahan Jepang. Nah ini, apakah materi yang Ibu paparkan sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mengasih tanggapan mengenai materi ini? Oke, silakan Nisa. Saya ingin bertanya, Oke. dari yang materi Ibu tadi paparkan mengenai kebijakan Jepang selama ada di Indonesia, yang membuat saya tertarik itu tentang Jawa Hokkaido. Organisasi apakah itu dan apakah keberadaannya hanya ada di Pulau Jawa? Oke. Organisasi ini adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang keberadaannya berada di Pulau Jawa dan kebanyakan orangnya adalah para pemuda dari Pulau Jawa. Oleh karena itu, organisasi tersebut diberi nama Organisasi Jawa Hokkaido. Oke, sip. Terima kasih Ranti. Izin menambahkan Bu, Jawa Hokkaido ini adalah organisasi yang bertujuan untuk membantu pemerintahan Jepang menghadapi Perang Dunia Kedua. Ya, sip. Terima kasih. Teman-teman semua, berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami menemukan media ajar yang berupa video pembelajaran ya, yang ada kaitannya dengan masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu tentang berdirinya organisasi PETA. Yang PETA itu adalah pembela tanah air, yang bukan PETA dunia. PETA dibentuk atas usulan tokoh yang bernama Gatot Nampunjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mewakili dari kelompok 2, akan memaparkan sedikit dari hasil bacaan kami yang dituangkan ke dalam bentuk PPT yang menjelaskan tentang respon rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Silakan Ki. Jadi kelompok ini menggunakan hasil belajarnya, pemahamannya dituangkan dalam buku PPT. Silakan. Jepang masuk ke Indonesia itu pada tanggal 11 Januari 1942
tentara Jepang yang berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan. Karib Haji Hafidin ini nama-nama dari santri Hajat Mustafa yang meninggal waktu terjadi pertempuran Sukamana tanggal berapa? 25 Februari 1945. Iya, nah ini hari Jumat ya kejadiannya waktu itu. Setelah tadi kita mengikuti pembelajaran, saya sangat merasa senang karena yang pertama bisa meningkatkan rasa nasionalisme saya dan teman-teman. Terus yang kedua, pembelajarannya tidak monoton karena tidak berlangsung di dalam kelas saja. Kita menelusuri makam-makam yang ada di sini. Sekian. Pada pembelajaran kali ini sangat menyenangkan sekali karena pada biasanya kita belajar di kelas dengan materi biasa, dan tadi pas belajar di dalam kelas kita menggunakan materi menonton video bagaimana perjuangan Indonesia saat dijajah oleh Jepang, dan juga sekarang kita bisa belajar di luar mengunjungi makam para pahlawan yang udah berjuang memerdekakan Indonesia. Dari sini, dari kunjungan di sini kita dapat mengetahui santri-santri yang ikut berjuang pada memerdekakan Indonesia, dan juga peristiwa Kiai Haji Zainal Mustafa saat memerdekakan Indonesia sampai beliau. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah anak-anak, tadi pembelajaran kita awali dengan berdoa, kondisinya dalam kelas, maka akhir juga kita tutup dengan doa. Selesai pembelajaran, silakan kalian berdoa. Mumpung kondisi kita ada di sini, ya, mengenang para pahlawan yang hari ini kebetulan kita mengunjungi, ya. Silakan untuk berdoa, pimpin teman-teman doa. Semuanya, karena pembelajaran sudah berakhir, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini dapat mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Dan khusus untuk pahlawan-pahlawan yang ada di makam pahlawan ini, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah.